Selamat siang Mbak Selvi. Siang, Bapak. Kalau boleh tahu, apakah hari ini benar-benar free kok sampai sempat meluangkan waktunya untuk datang kembali ke saya? Nanti kebetulan habis pulang dari acara gitu. Jadi sesuai kesepakatan kita kemarin ya, bahwa apa namanya jadwalkan pada hari Kamis untuk kurang lebihnya waktunya berapa menit? 60 menit ya? 40 menitan, Oh, Bapak. 40 menit. Kalau boleh tahu, kondisi Mbaknya sekarang bagaimana? Maksudnya secara emosional, psikologis gitu ya? Saya merasa agak down sih, Bapak, hari ini sebenarnya. Kalau boleh tahu, kenapa ya? Karena kemarin sempat ada peristiwa yang nggak mengenakan gitu. Kalau boleh saya memintakannya, apakah seperti yang pertemuan kemarin yang dimana Mbaknya mencurahkan isi hati dan pikirannya dalam sebuah kertas, apakah Mbaknya dengan sukarela mau melakukan hal tersebut kembali? Iya, Bapak. Kalau gitu silahkan ya. Ini terusan yang kemarin, tapi saya sampai hari ini belum membukanya karena Mbaknya sendiri belum mengizinkan saya untuk monggo. Ini dibaliknya gitu ya, Bapak. Iya, terserah. Sudah, Bapak. Kalau boleh tahu bagaimana perasaannya setelah eh, menuliskan itu? Lumayan lega. Lebih lega dari yang kemarin ya. Iya. Hmm. Eh,
Kalau Mbaknya masih mau melanjutkan, saya dengan sukarela mendengarkan apa namanya curhatan dari Mbaknya. Tapi kalau sudah cukup karena Mbaknya sendiri eh, memang merasa ada yang memang eh, tidak bisa disampaikan, makanya Mbaknya menyampaikan lewat sebuah kertas itu. Kalau boleh tahu, apa masih bisa dilanjutkan? Saya lebih nyaman kalau misalkan saya tuangkan dalam kertas gitu sih Bapak. Jadi lebih bebas mengekspresikan diri dalam sebuah tulisan gitu ya. Iya, benar. Kalau begitu apa sudah bisa kita akhiri pertemuan kedua ini? Bisa Bapak. Kalau begitu mohon maaf dari saya apabila ada salah kata dan kurang baiknya respon dari saya mungkin cukup sampai di sini. Ya, terima kasih Mbak Sevi. Ya, terima kasih juga Bapak karena sudah diberikan kesempatan untuk menulis di sini tadi, mengekspresikan apa yang sudah saya rasakan. Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Pagi. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa di sini? Saya Sanisari Bapak. Bapak bisa panggil saya Safi aja. Iya. Asal saya dari Sidoarjo. Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Irham Eka Maulana, saya sebagai konselor yang akan memimpin jalannya sesi konseling ini. Kalau boleh tahu, Mbaknya mengenal saya dari siapa ya? Dari teman sih Bapak, rekomendasi dari teman. Oh, dari teman. Kalau boleh, apakah Mbaknya datang ke sini itu atas inisiatif sendiri atau ingin coba-coba atau apa namanya? Memang sekedar coba-coba. Inisiatif sendiri, tapi juga ingin mencoba kalau misalkan konseling langsung itu bagaimana. Memang kalau boleh tahu omongan dari teman atau sarannya terkait tentang saya itu bagaimana? Rekomendasi dari teman saya yang pernah ke sini itu ya Bapak, dia merasa lega kayak, "Iya kamu harus coba di sini," gitu. Kalau boleh tahu, dalam sesi konseling ini banyak bebas mengutarakan pendapat, banyak bebas mengutarakan unek-unek, bahkan hal yang bisa dibilang privasi pun nggak apa-apa, asalkan banyak dengan sukarela menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Karena di sini memegang akses kerahasiaan yang mana saya bersumpah untuk tidak menyebarluaskan apa yang dialog kita nantinya. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan yang dimana saya dengan sukarela mendengar keluhan dan curhatan dari Mbaknya. Dan yang ketiga asas keterbukaan yang dimana ada kaitannya dengan yang pertama, yakni Mbaknya itu dengan bebas mengutarakan pendapat, mengutarakan keluh kesahnya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa Bapak. Kalau boleh tahu apa sih keluh kesahnya Mbaknya sampai kok datang kemarin? Gimana ya Bapak jelasinnya? Saya tuh kadang merasa kayak cemas, tapi cemas terhadap hal-hal yang belum tentu kejadian gitu. Kalau boleh tahu misalnya contohnya seperti apa? Kayak saya tuh terlalu cemas akan hal yang terjadi besok. Tapi saya tuh nggak bisa ngomongnya gitu kayak saya takut besok itu nggak sesuai sama apa yang saya rencanakan atau yang saya jadwalkan gitu. Terus juga takut banyak hal besoknya gitu loh. Kalau boleh tahu itu Mbaknya alasan takutnya itu kenapa? Misalnya, oh kalau saya melakukan ini nanti responnya dari teman-teman seperti ini. Apa gitu? Iya benar Pak. Takut mungkin ya takut dengan respon orang-orang sekitar saya. Eh, Memangnya kayak kecemasan ini hanya memang sejak dulu atau baru-baru ini saja Mbaknya merasakan ini tersebut? Sejak dulu. Sejak dulu kalau boleh tahu sejak SMP, SMA atau Mungkin sejak SMA ya Bapak. Ketika saya sudah di tahap
sudah mengerti akan kegagalan-kegagalan, jadi kayak saya takut gitu, cemas. Oke oke, saya paham. Jadi, Bapak menyarankan dalam sesi konseling ini, ada yang namanya teknik expressive writing, yang dimana Mbaknya bebas mengutarakan pendapat, ibaratnya apa yang nggak bisa disampaikan oleh hati dan pikiran, itu nanti dicurahkan dalam sebuah bentuk tulisan. Kalau Mbaknya berkenan, apakah Mbaknya mau, saya meminta Mbaknya dengan sukarela untuk, menuliskan unek-uneknya di sebuah kertas gitu ya? Boleh Bapak, karena saya juga kalau bercerita secara langsung itu kayak bingung gitu. Oh, gitu. Kalau berkenan, monggo silahkan. Ini bebas ya Bapak? Iya, terserah. Sudah Bapak. Oh, baik. Kalau gitu ini saya simpan dulu ya. Jadi saya eh, tidak akan membukanya. Ibaratnya ini kuncinya ada di Mbaknya. Jadi eh, kalau kita bisa menjadwalkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti kalau Mbaknya mengizinkan untuk membukanya, itu saya membolehkan. Dan apa namanya, untuk perkara ini dilanjutkan atau tidak itu sukarela atas keputusan Mbaknya sendiri. Bisa dipahami. Bisa Bapak. Tapi apakah boleh saya simpan ini? Boleh. Boleh. Ya. Bagaimana perasaannya setelah menuliskan isi hatinya dalam sebuah kertas ini? Lega Bapak. Lega. Jadi kalau Mbaknya berkenaan, apakah dalam beberapa hari selanjutnya atau kita jadwalkan saja biar lebih enak, eh, sesi konselingnya kalau mau di berikutnya hari apa ya Mbak? Kalau di depan mungkin hari Kamis atau Sabtu saya free. Ya kalau Mbaknya mau kita sepakati berapa menit? Sekitar 30 menitan atau 40 menit gitu. Gimana tuh? Iya, nggak apa-apa. Saya akan menjadwalkan nanti tak kasih nomor CS-nya biar bisa menghubungi dengannya gitu ya. Iya. Kalau itu apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin itu saja dari aku. Karena saya juga bingung ya Bapak ya. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti saya akan cerita lagi gitu. Baik, terima kasih Mbak Sevi telah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya, karena Mbaknya sudah mempercayai saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya bersalah kata dan kurang baik dalam menanggapi responnya Mbak Sevi.
Mungkin itu saja ya Mbak, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih juga Bapak. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya. Selamat siang Mbak Sevi. Siang juga Bapak. Seperti yang kita jadwalkan sebelumnya ya, bahwasanya kita bertemu pada hari Kamis sekitar pukul 2 siang ya. Benar. Sudah, kan nggak salah ini pertemuan ketiga ya Mbak ini datang kemarin. Benar, ini sudah ketiga kali Bapak. Kalau begitu saya ingin tahu kabar hari ini bagaimana, apakah sehat selalu atau bagaimana? Kalau dalam fisik saya sehat, cuman perasaan saya masih ada yang ganggu, tapi lebih baik daripada pertemuan terakhir waktu itu dengan Bapak. Kalau boleh tahu, memang apakah dari waktu-waktu sebelumnya itu ada masalah sehingga Mbaknya datang kemari selain memang ini kontrak jadwal, tapi kan pasti ada inisiatif dalam hati ya. Iya, Ya benar. kan, kalau boleh tahu bagaimana? Ada sih Bapak kejadian, ya beberapa kejadian gitu yang saya merasa semakin terganggu. Maka dari itu terus juga ada kontrak dengan Bapak, jadi saya datang lagi ke sini. Kalau begitu saya mau kalau boleh saya meminta Mbaknya untuk menuliskan kayak ekspresi keluhannya dan apapun lah yang intinya kayak unek-unek yang kayak mengganggu pikirannya dalam sebuah kertas yang kemarin ya. Jadi ibaratnya itu di halaman selanjutnya Mbaknya melanjutkan kayak entah itu bisa hidup atau sejenisnya, it's okay, terserah ya. Iya, Kalau Mbaknya dengan sukarela, apakah boleh saya meminta hal tersebut? boleh Bapak. Kalau itu silahkan ya. Ini saya lanjutkan ya Bapak. Ya. Mungkin ini saja Bapak yang bisa saya tulis. Kalau boleh, apakah Mbaknya mengizinkan untuk kita baca bersama dan kita buat kesimpulan? Boleh Bapak. Yang enggak semena-mena saya menyimpulkan dari tulisannya Mbaknya seperti apa enggak, tapi mungkin saya bisa membantu kayak mencurahkan maknanya atau bahkan bisa dari membaca itu sedikit mengetahui atau menganalisisnya itu apakah Mbaknya berkenan. Berkenan Bapak. Begitu saya baca ya, permisi. Iya.
Apakah memang, beberapa hari sebelumnya Mbaknya ini merasa gelisah, cemas, atau takut terhadap, sesuatu gitu? Kalau nggak salah saya ingat kemarin Mbaknya itu, mengatakan kayak takut akan hari esok gitu ya? Benar, Bapak. Saya masih sering merasa seperti itu, kayak saya gelisah. Besok saya bisa nggak gitu. Tapi di sisi lain, di saat bersamaan Mbaknya itu, tetap berpegang teguh ya pada prinsip, tetap, mencoba menyelesaikan sesuatu dengan sempurna, tetap, perfeksionis, tetap, disiplin seperti itu ya. Benar, saya juga mengusahakan yang terbaik. Apakah dari, eee, tulisan-tulisan ini memang keluar dari isi dan hati pikiran Mbaknya gitu, benar-benar pure gitu? Iya, karena yang saya tulis itu juga pengalaman nyata yang terjadi beberapa hari atau minggu kemarin yang selama pertemuan dengan Bapak itu. Mmm. Jadi, mungkin dari tulisan ini Mbaknya bisa, kayak lebih lega ya mencurahkan ekspresinya dalam, secari kertas gitu. Benar. Kalau Mbaknya mau, apakah kita bisa melanjutkan sesi konseling ini? Kalau boleh tahu, eee, apakah masih ada unek-unek yang memang belum disampaikan? Misalnya, tadi kan sempat menulis dalam sini, apakah memang, ada yang kurang untuk ditulis atau lain sebagainya gitu? Untuk kejadian yang terjadi sampai hari ini mungkin itu saja yang mengganggu hari saya. Maksudnya yang kejadian-kejadian atau perkataan yang mengganggu saya itu yang membekas itu yang saya tulis di situ, Bapak. Hmm, dan itu sesuai kontraknya karena, eee, 10 menit lagi, waktu kita akan habis, jadi mohon maaf ya Mbak, karena, memang ini sudah kontraknya dan sepertinya kalau, memang Mbaknya berkenaan, kita bisa menjadwalkan di kemudian hari ya. Di, kalau itu boleh saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Boleh, Bapak. Kalau begitu, saya simpan ini apakah Mbaknya berkenaan? Hmm. Iya, Bapak, Bapak simpan aja. Ya, kalau begitu, mohon maaf sebesar-besarnya dari saya misalkan, saya merespon kurang baik atau memang ada salah kata dari sebelumnya. Jadi terima kasih karena Mbaknya sendiri sudah berinisiatif untuk meluangkan waktu untuk mendatangi saya dari Sidoarjo Surabaya itu pastinya macet ya Pak ya. Iya, macet banget ya, Bapak. Apalagi kalau siang-siang gini, panas. Ya, kalau gitu mungkin Mbaknya, bisa melanjutkan aktivitas seperti hari-hari biasanya ya. Ya, kalau begitu, saya izin pamit dulu ya, Bapak. Iya.